Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada beliau Al-Ustadz Agus Miswanto MA ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah so inayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tansah maringaken kesehatan so kesempatan sehingga wonten enjang menika kita sedaya waket kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah ngelimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang kang tansah nderek so nglampahipun apa sunah-sunahipun. Amin. Saderipun kajian wonten enjang menika kita milai semonggo majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal kawula aturaken dumateng Al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinesepuh, hadirin wal hadirat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia berupa nikmat, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, hati yang lapang, ya, kemudian kita bisa hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya akan mengkaji tentang surah Al-Fatihah, ya. Walaupun ini sering kita baca Bapak Ibu sekalian, tetapi ini juga sekaligus mengingatkan saya dan juga Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya surah Al-Fatihah ini, nah, sehingga kita memahami maknanya, memahami tafsirnya begitu, memahami kandungannya. Ya, kalau perlu kemudian memahami aspek-aspek kedudukan kalimatnya begitu, sehingga ketika kita membaca itu mantap gitu ya. Ketika membaca Al-Fatihah itu mantap dengan sepenuh hati, di dalam kita penghayatannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados surat Al-Fatihah menika ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ini hampir bersamaan dengan surat Al-Masad ya, surat Al-Lahab. Nah, ini surat Al-Masad ataupun surat Al-Lahab. Jadi makiyah ya. Makiyah. Tapi sebagian mufassir, para ahli tafsir menyatakan bahwa surat Al-Qur'an, surat Al-Fatihah menika adalah salah satu surat yang diturunkan beberapa kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Diturunkan pada saat di Mekah, demikian juga pada saat di Madinah diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini terdiri dari 7 ayat. Ada yang menyatakan 6 ayat, tapi jumhur menyatakan 7 ayat. Nah, perbedaannya adalah ada yang menyatakan apakah Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah ataukah tidak. Sebagian menyatakan Al-Basmalah itu termasuk daripada surat Al-Fatihah. Ada yang menyatakan tidak. Nah, begitu. Nah, kalau kita merujuk kepada mushaf ya Al-Madinah yang diterbitkan oleh Saudi Arabia menika, Basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Begitu. Dihitung menjadi 1 ayat. Bismillah menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, yang Maha Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman dan Rahim. Ini strukturnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab ini terdiri dari jar dan majrur. Nah, huruf jar dan majrur. Huruf jar itu ba menika. Maka setelahnya dibaca majrur, dikasroh. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab menika Bapak Ibu sekalian, kalau ada struktur jar dan majrur itu adalah jumlahnya itu ta'alluq, pasti ada dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, begitu. Jadi ada kalimat sebelumnya yang dikatakan sebagai mahdhuf, dihilangkan. Takdirnya apa? Nah, kalau menurut ini para ahli nahwu basyrah begitu, maka bahwa sebelumnya itu adalah ini isim. Sebelumnya adalah jumlah ismiyah atau kalimat isim. Mubtada khobar, strukturnya adalah mubtada khobar. Begitu. Aslinya ngeten iki menurut kalau para ahli nahwu bahasa basyrah menika, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata ibtida itu mahdhuf, hilang, dihilangkan. Karena setiap struktur jar dan majrur itu maka ta'alluq dengan kalimat sebelumnya yang takdirnya itu dikira-kirakan. Dalam alam pikiran kita itu dikira-kirakan. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibtida'i strukturnya adalah jumlah ismiyah. Mengapa begitu? Karena menurut ulama-ulama nahwu basyrah menika adalah al-aslu fil ismi ayyakuna al-aslu fil ismi ayyakuna isman. Ya, jadi dasar di dalam setiap setiap isim penyebutan begitu ya, bukan al-aslu fil kalami ayyakuna isman. Dasar dalam setiap pembicaraan itu adalah isim, karena setiap orang yang ketika dia itu berbicara pasti yang dibicarakan ini sesuatu. Maksudnya sesuatu di sini disebut dengan isim kalau dalam struktur bahasa Arab. Maka al-aslu fil kalami ayyakuna isman. Jadi dasar sesuatu dalam setiap pembicaraan itu adalah sesuatu yang disebut dengan isman. Isim. Begitu. Nah, berbeda lagi dengan ulama-ulama Kufah. Ya, ulama-ulama beda lagi kaidahipun. Kalau ulama Kufah menika kalimat ta'alluq dalam kaitannya jar dengan jar dan majrur itu pasti bukan isim tetapi fi'il. Nah, ngoten. Fi'il. Jadi diawali dengan fi'il, bukan isim. Mengapa? Dasarnya ngeten iki. Al-aslu fil fi'li ayyakuna fi'lan. Karena setiap pekerjaan ya, itu pasti ya fi'il. Nah, begitu. Jadi setiap pekerjaan itu mesti fi'il. Nah, begitu. Makanya kalimat ta'alluq yang hilang, yang ditakdirkan itu bukan ibtidai tapi ibtada'tu. Ibtada'tu atau abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngoten niku. Terus ada kalimat yang dimahdhuf, yang dihilangkan sebelum kata bismillah menika. Dan itu dikira-kirakan dalam pikiran kita. Kita tidak sekedar membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang menyebut karena apa? Saya mengawali, saya memulai, saya melakukan. Kalau jenengan mulai pekerjaan, nggih, umpamanya bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ya Allah, saya memulai pekerjaan ini dengan namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ngoten, bismillahirrahmanirrahim maksudnya ibtada'tu atau abtadi'u atau ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kata ibtidai atau ibtida'u atau abtadi'u itu hilang dalam pelafalan, tapi ada di alam pikiran kita. Nah, ngoten iki. Itu asline pun ngoten iki Bapak Ibu sekalian nggih.
Itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ayat yang kedua menika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Menika adalah strukturnya adalah mubtada khabar. Ya. Kalau bismillah tadi mahalnya itu mahal raf'in, mahalnya itu mahal raf'in, maksudnya dirofakkan, marfu, ya, ya. Karena khobar mubtada, bismillahi khobar mubtada, begitu ya. Di sini alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu itu adalah apa? Ke dalam struktur bahasa Arab menika adalah mubtada marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, alamat rofaknya itu, alamat marfu'nya itu adalah dhammah yang terang, yang nyata di akhir kalimat. Karena apa? Li'annahu mufradun, karena dia adalah mufrad. Nah, itu alhamdu, maka dibaca alhamdu. Lillahi, nah, lillahi khabar mubtada fi mahali raf'in, jar majrur. Mahalnya adalah mahal raf'il karena dia adalah khabar mubtada, tapi dia adalah strukturnya, tarkibnya adalah jar wal majrur. Ya, lillahi, jarnya adalah karena huruf lam, li, ya, menjadi dibaca lillahi. Jadi jar dan majrur. Rabbil alamin, sifat atau na'at, man'utnya adalah lillahi, karena man'utnya itu adalah majrur, maka Rabbil alamin karena sebagai na'at maka dibaca majrur. Na'at mengikuti yang disifati, sifat mengikuti yang disifati. Rabbil alamin, ya. Alamin itu majrur karena mudhof ilaih, dari kata dari Rabbil alamin. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab ngoten niku. Ar-Rahmanir Rahim, na'at ataupun sifat ya kepada lillahi. Ar-Rahim sama seperti yaitu sebelumnya, itu sifat atau na'at ya, kepada lillahi ya, sehingga kemudian dibaca kasroh ya, di bahasa majrur. Rabbil alamin ar-rahmanir rahimi, nah, majrur semua itu, kasroh semua. Maliki, na'at juga, sifat juga ya, yang disifati adalah lillahi, dibaca kasroh karena sifat di sana mengikuti yang disifati. Lillahi maliki, jadi dibaca kasroh. Yaumi dibaca kasroh karena dia mudhof ilaih kepada malik. Ad-dini dibaca kasroh karena dia mudhof ilaih kepada yaumi. Maliki yaumiddini. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian dari sisi bahasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dari sisi apa? Dari sisi makna dan kandungan daripada surat Al-Fatihah menika. Ya. Jadi banyak muatan nilai yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah menika. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ungkapkan. Ini saya juga pernah menyampaikan ini ya di satu kesempatan ini. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an, surah-surah Al-Qur'an itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalimat ba dengan huruf jar ba di awal kalimat itu bukan dengan yang lain. Ini ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Ada satu cerita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengawali ba itu karena apa? Karena kita sebagai manusia
mengucapkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu dengan huruf ba. Ketika kita di alam arwah, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika di alam arwah kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf ba. Coba ditinggali surat Al-A'raf ayat 172. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu menyatakan ngeten niki Gusti Allah ketika menjanji kita itu. Alastu bi rabbikum, he manusia, rehe roh manusia. Roh si Suto, si siapa, si B, si C dan seterusnya. Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Hei roh manusia. Maka roh kita itu menjawab, bala syahidna, bala syahidna. Tentu wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu kalimat ucapan pertama kali yang diucapkan oleh manusia sebelum manusia itu dimasukkan di dalam jasad kita, di jasad kita yang ada di dalam janin ibu kita pada umur 4 bulan 10 hari. Kalimat bala itulah yang diucapkan oleh manusia sebagai pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum roh manusia itu masuk ke dalam jisim, jasad yang ada di dalam kandungan ibu, seorang ibu menikah. Oleh sebab itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an menikah dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan huruf yang lain. Karena manusia pertama kali mengucapkan janjinya kepada Allah itu dengan huruf bala. Maka kemudian ketika Allah menyatakan, menurunkan wahyu kepada manusia itu untuk mengingatkan janji itu, memudahkan ingat manusia akan janji itu, maka ucapan yang pertama kali di dalam Al-Quran menikah adalah dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sejarahipun ngoten niku Bapak. Itu menurut para ahli tafsir. Rahasianya pun mengapa kok bismillah ditempatkan yang pertama. Sejarahnya ngoten niku. Kemudian kalau alhamdu niku isim ma'rifah. Alhamdu. Jadi kalau isim ma'rifah menika Bapak Ibu sekalian itu artinya al-mu'arraf bi isim ma'rifah menika berarti adalah segala sesuatu yang sifatnya umum. Ya. Jadi kalau ada isim ditandai dengan al berarti itu sifatnya sangat umum dan luas. Nah, makanya kemudian alhamdu digunakan oleh Allah Subhanahu alhamdu segala puji. Nah, terjemahnya segala puji, bukan hanya sekedar pujian, bukan, segala puji. Nah, segala puji. Loh, kok segala puji gimana? Iya, pujian menika wonten papat, Bapak Ibu sekalian. Pujian menika wonten sekawan. Napa menika? Setunggal. Pujiane Allah kagem Gusti Allah dewi. Al-Qudus alal Qudus. As-sana'ul Qudus alal Qudus. Jadi pujiane Gusti Allah marang Gusti Allah dewi. Gusti Allah muji marang dheweke. Sepindah. Yang kedua, pujian Gusti Allah marang makhlukipun. Nggih menika Al-Qudus alal Qudus. Pujian Gusti Allah marang makhlukipun. Jadi Allah nika nggih seneng muji marang makhlukipun. Ingkang napa? Ingkang
amal soleh, berbuat kebajikan, dipuji karo Gusti Allah. Ngoten niku. Itu ingkang kaping kalih. Kemudian ingkang kaping 3, pujian makhluk kalih Gusti Allah, maring Gusti Allah. Orang-orang yang beriman, ya, karena senantiasa ingat akan rahmat, nikmat, berkah, ridhonipun Gusti Allah, senantiasa muji maring Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatipun muji dateng Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kepada muji maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping sekawan, pujian makhluk dateng para makhluk. Al-hudus ilal hudus, sana'u minal hudus ilal hudus. Makhluk dumateng makhluk. Kula muji paling panjenengan, paling sesomo, dan seterusnya menika, saling memuji menika. Itu artosipun adalah pujian. Itu semua adalah pujian. Nah, segala pujian yang ada di alam semesta menika, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kagungane Gusti Allah. Walaupun kita itu muji kepada sesama makhluk, pujian itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Ngoten. Oleh sebab itu ketika kita itu mendapatkan pujian dari sesama makhluk, diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Makanya kalau yuk kok apik tenan jenengan kok saya tenan alhamdulillah. Pujian itu dikembalikan karo Gusti Allah yang memiliki pujian menika. Ngoten. Bukan pujian itu dipek dhewe boten. Ketika kita dipuji, pujian itu dikembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niku maksudipun, makanya kalimat alhamdu menika diterjemahkan segala puji, karena pujian menika niku ada 4 menika, dan itu semua adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pesan di dalam surat Al-Fatihah menika Bapak Ibu sekalian niku sungguh luar biasa. Niku segala dimensi ajaran di dalam Al-Qur'an menika tercakup di dalam surat Al-Fatihah menika. Baik dimensi akidah, ya, dimensi ibadah, dimensi muamalah dunyawiyah, dimensi akhlak, semuanya ada tercakup di dalam surat Al-Fatihah menika. Sehingga walaupun itu kelihatannya pendek, nampak pendek, gampang dihafal, tapi itu mencakup semua aspek yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya itu kemudian menjadi bagian daripada rukun sholat yang kita baca. Karena itu mengandung semua aspek yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah terkait dengan akidah, dimensi akidah menika terkait dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengungkapkan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah terkait dengan tauhid rahamutiyah. Tauhid yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik rahmat. Ya, pemilik rahmat. Allah itu maha rahmat, maha rahman, maha kasih sayang. Yang itulah yang kemudian segala awal penciptaan itu diawali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala yang maujud dari segala apa yang ada di alam semesta ini adalah karena faktor rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewujudkan segala sesuatu yang di alam semesta itu bukan karena dia itu ghadab, marah, tidak. Tetapi segala sesuatu yang maujud yang ada di alam semesta menika karena faktor rahmatipun Gusti Allah. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta itu pasti indah dipandang mata, menyenangkan.
menghibur, memberikan penghiburan kepada kita semua sebagai makhluknya. Karena apa? Semua yang ada di alam semesta menika diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Ya, ngoten niku. Maka ini tauhid rahamutiyah Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka di sini ketika kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aspek kehidupan apapun yang kita lakukan, apakah itu terkait dengan ibadah, muamalah ataupun apapun pekerjaan yang kita lakukan menikah, berarti adalah kita memberikan, kita bekerja, kita melakukan, kita apa saja karena faktor rahmatipun Gusti Allah. Oleh sebab itu maka kita melakukan segala sesuatu juga dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ngoten niku. Terus kalau kita mengawali segala sesuatunya dengan kasih sayang, rahmat, mengasihi, menyayangi dan sebagainya dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah hati menika plong lega. Ya. Ibaratnya dada yang sumpek menjadi lega kalau kita membaca bismillah menika. Karena itu rahmat Allah. Allah aja yang maha segala maha, yang memiliki kuasa segala kuasa, itu memberikan rahmat kepada kita. Loh, apalagi kok kita makhluk yang tidak yang dhaif, yang tidak memiliki apapun, kita hanya sekedar dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita tidak memberikan rahmat itu untuk sesama? Ya, ngoten niku. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu maka kita mengawalinya juga dengan rahmat, dengan kasih sayang terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Kemudian ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Itu terkait dengan tauhid rububiyah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi pencipta seluruh alam semesta. Rabbun artinya mencipta, khalaqa, khalik, ar-razik, memberikan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta seluruh alam semesta menika. Di tauhid pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta seluruh alam semesta menika. Rabb, sehingga kemudian diterjemahkan menjadi tauhid rububiyah, pengakuan kita bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, itu tauhid asma was sifah. Ya, salah satu asmaul husna. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Ar-Rahman dan Rahim? Karakter Ar-Rahman dan Rahim itu ditonjolkan lagi, bukan sifat-sifat yang lain, asma-asma yang lain. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam agama ini. Agama ada itu karena faktor rahmatipun Allah. Oleh sebab itu maka kita mengajarkan agama ini, mendakwahkan agama ini harus dengan rahmat. Kalau mboten dengan rahmat maka semuanya akan meninggalkan agama ini. Agama ini tidak boleh diajarkan dengan kebencian. Agama ini tidak boleh diajarkan dengan permusuhan. Tetapi agama ini harus diajarkan dengan rahmat dan kasih sayang. Siapapun orang itu, apakah dia itu orang Islam, orang kafir, orang munafik, orang fasik, semuanya kita ajak dengan rahmat. Kita mengajak untuk bisa masuk surganya Allah secara bersama-sama. Ini Allah menekankan, ya,
sifat Rahman dan Rahimnya di dalam penciptaan kepada kita semua, termasuk agama yang Allah turunkan kepada kita ini adalah juga karena faktor rahmatipun Allah. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kita dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala sesat gitu, masuk neraka yang enggak ingin Allah ngoten niku, tidak. Karena rahmatipun Allah, Allah mengutus para nabi dan para rasul, mewahyukan wahyunya kepada para nabi dan para rasul, supaya apa? Supaya manusia itu mendapatkan hidayah, bisa kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kalau Allah nggak maha Rahman dan Rahim Bapak Ibu sekalian, kita dibiarkan begitu saja, nanti sampai akhirat dilebok di neraka kabeh. Itu kalau Allah menunjukkan Al-Jabbar kuasanya. Tetapi Allah tidak sekedar Al-Jabbar, tetapi Allah Subhanahu Rahman dan Rahim kepada kita. Setiap periode ketika agama sudah menyeleweng, Allah menurunkan nabi lagi, rasul lagi, mengutus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu, petunjuk kepada manusia, supaya apa? Manusia kembali kepada jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu rahmat yang diberikan kepada manusia itu bukan ghadab, bukan kemarahan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab kepada kita, kita itu ya kebangetan Bapak Ibu sekalian. Allah sampai memberikan azab kepada kita itu karena menungso menika kebangetan. Sudah diperingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah ngutus berkali-kali para nabi, para rasul, menurunkan kitab sucinya berkali-kali, tapi telinga kita tetap tuli, mata kita enggak kita gunakan untuk melihat kebenaran. Hati kita memiliki hati, tapi tidak kita gunakan untuk berpikir dengan baik dan cerdas. Karena kebangetannya manusia itu sudah diingatkan berkali-kali karena Gusti Allah, tetap bangkel, bandel, wis kono. Baru Allah Subhanahu wa taala ngadab. Terus Allah Subhanahu wa taala ngadab kita menika Bapak Ibu, mboten secara tiba-tiba. Allah ngasih peringatan sedikit demi sedikit, menungso balio. Tapi menungso gak mau pulang, gak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya, akhirnya tersesat, gak bisa kembali, terjebak, akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Itulah karena faktor perbuatan kita. Jadi kalau kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, bukan karena Allah kejam, Allah penyiksa, tidak. Ya karena kita sendiri yang menyesatkan diri kita sendiri. Kita tidak menuruti daripada agama Allah Subhanahu wa taala menika, sehingga kita akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Maliki Yaumiddin, Allah lah Malik sebagai Raja Yaumiddin, pada hari pembalasan. Tidak ada raja selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penguasa daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti di yaumul kiamah. Mungkin kalau kita pada saat hidup di dunia menemukan raja-raja kecil berkuasa zalim kepada yang lain, karena merasa paling besar, merasa paling berkuasa, merasa paling menguasai, sehingga berbuat sewenang-wenang, berbuat sesuka hatinya, tidak menuruti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia ketika kembali ke hadirat Allah, Bapak Ibu sekalian, Maliki Yaumiddin, dialah Allah penguasa kita, Allah pemilik yaumul kiamah itu. Tidak ada raja yang lain yang petentang-petenteng, tetapi semuanya makhluk tunduk di hadapan Allah, tunduk di mizannya Allah, tunduk dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin.
Ini yang disebut dengan tauhid mulkiyah. Pengakuan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja di raja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan kuasa amanah oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pengatur, sebagai penguasa, maka ingat daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mentang-mentang, tetapi kita ingat kepada kitab sucinya, ingat kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Supaya apa? Supaya kita terus senantiasa amanah terhadap kuasa yang Allah berikan kepada kita itu. Kemudian yang selanjutnya yang ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Bacaan pun ampun keliru Bapak Ibu sekalian, ditasdid musyaddad betul, lidahnya dilengkung kayak tenan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diketok nih tenan tasdid pun. Kalau salah bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau cuman iyyaka salah, iyyaka yang menikum maksudipun adalah cahaya. Yakun menika cahaya, sinar cahaya. Jadi kalau iyyaka na'budu berarti kepada sinar aku menyembah, kepada cahaya aku menyembah. Nek kleru ngucapipun, maka tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid iyyaka, hanya kepadamu. Nah itu domir nasab ya, mansub nih, kok kedudukannya mansub, itu domirnya domir mansub. Iyyaka, hanya kepadamu ya. Na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kami dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini rangkaian Bapak Ibu. Ketika Allah menyatakan yang pertama tadi tauhid rububiyah, tauhid rahamutiyah dalam penciptaan, kemudian tauhid rububiyah Allah sebagai pencipta, kemudian tauhid asma wa sifat ar-rahman dan rahim, kemudian tauhid mulkiyah malik yaumiddin. Yang puncaknya ini yang kelima bagi kita Bapak Ibu sekalian, yaitu tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Ketika kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam semesta menika, tidak cukup Bapak Ibu sekedar pengakuan ngoten niku. Kemudian yang kedua, kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu raja pemilik seluruh alam semesta menika, tidak cukup hanya sekedar mengakui bahwasanya Allah pemilik kita ini, kita dimiliki oleh Allah, tidak cukup. Tetapi harus yang empat ini, yang implementatif, yang empat. Dia menika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Setelah kita mengakui Allah sebagai pencipta kita, pemilik seluruh alam semesta, pemberi rezeki ya, pemberi rezeki, pembuat aturan, kita mengakuinya semua itu, maka kemudian dibarengi dengan ketundukan secara total kepada Allah. Apa? Iyyaka na'budu, ya Allah hanya Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Jadi
Kalau kita sekedar mengakui saja, nggak melakukan, ya percuma. Ngakui Gusti Allah pencipta kita, ngakui Gusti Allah sebagai raja kita, tapi kalau kita nggak melakukan, percuma. Ya nyembahnya maring Gusti Allah, minta tolongnya maring Gusti Allah. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ini tauhid uluhiyah, puncak daripada tauhid bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu menikah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ketika dia disyirikkan, dimusyrik, disekutukan dengan sesuatu yang lain. Ya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Maka kita harus hati-hati dalam kita menyembah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimensi akidah Bapak Ibu sekalian. Ini juga dimensi ibadah. Ya, maksudnya apa kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu aktualisasinya? Ya, ngibadah itu karena Allah, berasal dari Gusti Allah. Jalan ngibadah menika sampun diparingke karo Gusti Allah maring kita sedaya. Ngibadah boten kita yang ngatur, tapi Gusti Allah ingkang ngatur. Ngoten. Ini dimensi ibadah. Kemudian yang lainnya adalah dimensi muamalah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dimensi muamalah. Di dalam hidup kita itu akan bertemu banyak kelompok manusia Bapak Ibu sekalian. Kelompok yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang tersesat, nggak tahu jalan hidup, nggak tahu jalan akhirat. Kita menemui siapa saja, macam-macam manusia itu dalam hubungan kita, dalam hubungan sosial, dalam hubungan ekonomi, dalam hubungan macam-macam, semuanya ada. Oleh sebab itu ketika kita itu bergaul dengan mereka, maka kita memohon kepada Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, jangan sampai kami ini terbawa kepada kelompok yang al-maghdub, kelompok yang waladhdallin, tetapi kita konsisten di jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, supaya kita gak tersesat, gak terbawa-bawa kepada kelompok-kelompok manusia-manusia yang tersesat itu, yang dimurkai oleh Allah. Ini dimensi muamalah. Walaupun ada banyak kelompok-kelompok masyarakat menikah Bapak Ibu sekalian yang berbeda-beda ngoten niku, tetapi kita sebagai orang Islam harus tetap rahmat. Itu dimensi akhlak, kasih sayang. Gak boleh kita saling membenci. Kalau kita itu mempunyai sesama saudara, kita ngajak, ngedakwai, tapi dakwai dengan kasih sayang. Dengan orang yang berbeda keyakinan, orang yang dimurkai oleh Allah, kita mengingatkan, Mbak Yu, Kang Mas, ya. Monggo, mari kita sama-sama masuk surga. Purun to jenengan masuk surga. Nah, kita dakwai, bukan kita benci. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diingatkan kalau Gusti Allah. Ngeten iki dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Itu karakter rahmatipun Allah
yang ditularkan, yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang seharusnya ini kita tiru Bapak Ibu sekalian. Fa bima rahmatin, disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut wahai Nabi. Enggak boleh kok kasar. Dengan umat-umat yang berbeda enggak boleh kasar. Tapi berlakulah lemah lembut. Kalau seandainya kamu kasar, lang faddu min haulik, mereka itu akan lari tunggang langgang dari lingkunganmu. Enggak akan pernah menerima hidayah darimu. Akan sulit menerima petunjuk darimu. Perlakukan rahmat mereka itu. Ajak mereka dengan baik. Ini dimensi akhlak Bapak Ibu sekalian. Ini Rasulullah, Allah menyatakan fabima rahmati minallah. Allah menyatakan dengan karena faktor rahmat Allah lah Nabi ya lintalahum, kamu bersikap lembut. Lembut niku nggih kasih sayang. Niku dakwah ngoten niku Bapak. Muhammadiyah ngoten niku. Enggak ada ceritanya Muhammadiyah kok musuh-musuhan, mboten. Ngoten. Wong Muhammadiyah kok musuh-musuhan, itu bukan karakter Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah harus wa bi rahmati minallahi lintalahum. Nah, ngoten. Ini yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana membaca Al-Basmalah menika? Basmalah. Ya, kalau menurut Muhammadiyah menika tetap diwaos. Dibaca apakah itu dengan jahar atau kan sir? Silahkan. Ketika membaca Al-Fatihah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, angsal. Diwaos sir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, angsal. Tapi jangan sampai kok tidak diwaos, harus dibaca. Itu keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ngoten niku. Membaca surat Al-Fatihah bagaimana? Dalam Al-Fatihah wajib dibaca. Bagaimana makmum? Wajib maos. Makmum wajib maos. Apakah itu sholat jahar, sholat sir? Wajib. Kalau imamnya jahar gimana Pak? Sama. Imamnya jahar tetap membaca. Itu keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Caranya bagaimana? Bisa menirukan. Kalau imamnya maca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kali umi-umi sambil menirukan. Bismillahirrahmanirrahim sambil menirukan dalam hati. Atau setelah Al-Fatihah imam maos dengan baca di dalam hati sambil umi-umi. Jangan sampai tidak membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka karena dianggap tidak sholat ketika seseorang itu tidak membaca Al-Fatihah. Itu keputusan Majelis Tarjih. Nah, ini terkait hukum-hukum basmalah, hukum-hukum Al-Fatihah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah siang, kita cukupkan sampai di sini. Dari apa yang saya sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten ingkang menika mugi-mugi waget nambah ilmu saha partosan kita. Amin. Dene arta infak ingkang menika pikantuk gang 100.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderepun kita tutup, alhamdulillah panitia wonten ingkang menika pikantuk donatur kagem MPS. Monggo majelis menika kita tutup sekalian kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangkau laka ulah hari bilai taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.